dunia terlalu berisik untuk orang-orang hening seperti saya. Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas tentang Dana Underground Kingdom lagi. Dan kali ini gue pengen membahas seputar shooter lagi ya. Karena kan lebih enak aja kalau kita ngebahas sesuatu tipe player yang menggunakan shooter atau smooth carrier atau smooth guardian jika menggunakan akun yang udah ada shooternya atau ada carriernya. Tapi untung berhubung gue cuma punya akun shooter dan akun carrier, untuk guardian gue nggak bisa ngejelasin banyak, jadi gue mungkin bakal cari dulu nanti akun guardiannya. Kalau udah dapat mungkin gue bakal jelasin uh, lebih lanjut tentang guardian. Jadi untuk sekarang ini gue bakal bahas shooter aja dulu karena kebetulan gue juga udah punya akun shooternya. Nah, yang pertama itu gue bakal ngejelasin di talent. Kemarin soal ada yang nanya talent lu yang dipakai apa bang, talent inseknya. Nah, untuk talent yang gue pakai tuh kayak gini teman-teman, basic banget. Jadi tuh gue ngambilnya di sini, gue combat speed. Nah di sini karena combat speed itu penting banget. Kalau kalian combat speednya itu rendah, kemungkinan kalahnya itu juga besar teman-teman. Nah ini untuk talentnya kayak seperti ini. Jadi gue ngambilnya dari atas itu warna merah, gue nggak ngambil warna biru sama sekali, jadi merah semua. Nah di sini gue kan level 34 ya, untuk serangganya level 34. Jadi fokusin dulu yang kalian harus ambil itu di sini. Ambil agility sama shooter unhealed-nya nih di sini. Kalau kalian nggak ngambil ini nggak apa-apa, nggak ngambil bravery nggak apa-apa. Nah habis itu kalian baru fokus ke ambil shot foot, jadi nambahin juga darah shooter kalian teman-teman. Nah sisanya baru kalian bisa pilih dah tuh, kalian mau naikin bravery atau mau ngambil resisten dari guardian gitu teman-teman. Itu terserah masing-masing aja, tapi yang terpenting kalian ambil combat speed. Terus yang ini juga nih, clairvoyance yang nambahin skill attack. Tapi kalau kalian pengen nggak mau ngambil apa namanya combat speed, kayaknya sih level 34 itu bisa ngambil 2 sih, death footwork itu juga bisa keambil yang skill defense-nya. Nah gue jelasin juga sedikit, kemarin juga ada yang nanya di bank ini yang gue lupa namanya, bank siapa nih, dari Bang Renda ya, untuk combat speed. Nah di sini dia nanya mantap bro, adakah tips untuk meningkatkan chance skill atau memang logikanya semakin tinggi attack speed semakin tinggi potensi skill keluar. Nah attack speed itu yang dimaksud itu combat speed ya teman-teman, dari Mas Renda. Jadi sebenarnya setahu gue itu ada ningkatin chance untuk skill release. Oke teman-teman, gue udah nemu untuk di chance skill release itu cuma ada di talent carrier aja ya. Di sini dia di tengah nih, ada dia during battle di chance release 2 end skill nambah berapa persen. Nah ini 0,5 kali 10 aja udah 5% berarti ya teman. Jadi kalau untuk di carry itu ada nambahin chance skillnya, tapi kalau untuk di shooter itu nggak ada, dia cuma nambahin critical chance saja, critical rate maksud gua. Jadi kalau emang nambahin chance skill itu cuma hanya ada di pemain karir aja teman-teman. Nah terus selanjutnya gue mau bahas tentang combat speed. Combat speed itu penting banget teman-teman. Jadi sebenarnya itu kayak kalau kalian main dulu kayak main Ninja Saga ya, di game FB itu kan kayak ada yang nyerang duluan. Kalau kecepatannya itu lebih tinggi dari musuhnya. Nah itu juga sama aja kayak di sini teman-teman, kayak game ini. Nah di sini misalnya gue cari dulu deh yang tes 10. Nah yang tes 10 tapi yang udah banyak, nah mungkin yang ini nih, tapi untuk gila dikit ya. Nah Remendi ini kayaknya kuat teman-teman ya. Nah ini gue pakai seperti ini.
gue nggak pakai CRM, gue nggak pakai spesialan gue yang RM, karena menurut gue menurut pribadi dan pengalaman gue NTA itu lebih cocok dipasangin sama Worst Breaker, apalagi kalau depannya itu pakai dolly ya, ntar 85 ya. Nah terus untuk mutasinya gue seperti ini, di attack-nya itu gue ngambil Worst Breaker itu ngambil di attack, terus si NTA itu gue ngambil di target, jadi dia setiap invasi itu bakal ada tambahan attack dan defense teman-teman. Oke, tadi kita kembali lagi ke Remendi. Bentar ya. Sebenarnya akun gue ini juga akun Twitter gue ini belum terlalu kuat teman-teman, nggak sekuat akun karir gue ya. Cuma memang gue lagi build sedemikian mungkin untuk bisa kontes sama teman-teman gue yang udah lama memiliki pemain shooter maksud gue. Nah ini gue bakal coba. Nah di sini menang dan gue bakal jelasin sedikit tentang reportnya. Nah di sini dia menggunakan Crimson, Gitty, dan Crepmaster. Untuk atributnya gue lebih tinggi untuk combat speednya. Jadi combat speed itu mempengaruhi banget dalam battle teman-teman. Jadi misalnya kayak si DB ini nanti ngeluarin skillnya itu lebih duluan daripada si musuh kalau combat speednya itu lebih tinggi dari si musuh gitu teman-teman. Jadi semua battle itu tergantung juga sama combat speed sebenarnya. Cuma kalau emang atribut terlalu jauh kayak darahnya terlalu jauh musuhnya, itu combat speed itu nggak terlalu ngaruh. Cuma kalau emang musuh kalian punya tipe-tipe yang silence, tipe stun, combat speed itu bisa dikalahin juga teman-teman. Jadi misalnya si musuhnya itu walaupun udah kita serang duluan nih, tapi si musuhnya itu nyerang balik, di serangan balasan dia itu nge-stun semut-semut kita. Nah itu kemungkinan besar kita juga bisa kalah teman-teman. Gitu penjelasan dari combat speed. Nah terus juga kemarin ada yang nanya tentang atribut skill defense dan skill attack. Skill defense, skill attack itu simpel banget teman-teman. Jadi kalau skill attack itu ningkatin skill-skill yang aktif teman-teman, yang seperti ini. Misalnya kalau kalian punya yang namanya Remaster atau semut-semut lain kan ada yang namanya skill 2, yang ini yang di kolom kedua skill 5 sama skill 8. Nah itu disebutnya skill aktif karena itu bisa ngasilin damage teman-teman. Nah untuk skill pasif itu seperti apa, yang seperti ini aja tuh, yang nambahin damage pasukan kalian, nambahin darah pasukan kalian, nambahin march speed, gitulah pokoknya. Dia nambahinnya hanya atribut aja, nggak ngasilin damage ke musuh gitu teman-teman. Nah begitu juga sama si skill attack dia atribut kalian itu. Jadi kalau kalian semakin tinggi skill attacknya, itu juga semakin sakit serangan si semut kalian. Nah begitu juga kalau skill defense kalian tinggi, itu bakal nerima damage yang diterima dari musuh itu bakal berkurang teman-teman. Nah simple gitu ya sih untuk atribut skill attack ya dan skill defense. Nah selanjutnya gue juga mau ngasih tahu tentang perbedaan kenapa gue nggak pakai RM sih, kenapa gue lebih milih Worst Breaker bintang 0. Terus juga tadi ada yang nyaranin gue pakai Jack Jumper Awakening level 20. Di sini gue bakal bacain dulu. Nah di sini gue udah nemu nih bang, teman-teman, ada Rimose Christian 8590. Nah ini panjang banget nih dia ngejelasin. Makasih Bang Mose udah ngejelasin untuk ke gue dan teman-teman kalian. Gue bakal bacain lagi dan gue bakal ngasih pendapat dan kesimpulan gue tentang apa yang dijelasin Bang Mose ini. Bang, untuk Guardian
itu buat free to play lebih bagus Smooth Universal yang punya awakening, dan paling perfect unit 3 perusahaan shooter. Kok bisa gitu? Jelaskan Guardian di tipe universal itu gak perlu damage di baris penentu yaitu depan sama belakang. Esa emang agak kurang bang kalau belum nyentuh awakening level 20, atau kalau udah level 20 itu bisa tarung. Plus ini semua Smooth PvP skillnya sakit, apalagi makin tinggi bintang Esa itu makin sangar bang pakai Guardian. Nah jadi dia ngebahas Guardian pertama. Di unit tengah ini gak perlu bintang Smooth tinggi, yang penting awakeningnya tinggi. Untuk GT ini masih sangat baik sekali buat Guardian. Lagi karena nggak rugi sama HP-nya, skill saya juga masih ganteng asal unit depan KS itu keras. Nah jadi menurut si Bang Mose, kalau pengen main Guardian itu bisa juga pakai tipe universal. Nah, kesimpulannya gitu teman-teman ya. Terus sarannya dia itu pakai SA dan GT itu bisa juga emang. Cuma kan kalau kalian ketemu lawan yang combat speed yang tinggi atau ketemu yang mid spender lah yang punya skill-skill udah ada punya Weaveran, terus ada DB juga, itu agak kurang teman-teman. Karena sebutnya emang gue udah ngerasain banget di player, maksudnya di akun karir gue pakai SA itu gue SA bintang 8. Nggak dipungkir lagi SA gue itu udah darahnya hampir 500%. Tapi kalau ketemu si NTA, DB itu tembus. Jadi masih bisa di counter. Sebenarnya Smooth itu gini teman-teman, ada kelebihannya ada kekurangannya. Setiap formasi itu pasti ada yang bisa melawan formasi ini dan ada yang enggak. Jadi gitu teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman, gue bacain dulu semuanya. Nah, untuk unit 3 ini wajib shooter bang. Loh kenapa nggak karir? Bisa aja karir tapi dari mutasi itu pasti kacau. Kecuali Sultan itu bikin mutasi naik 3 gen. Nah menurut abangnya Bang Mose, dia pengen main Guardian ya. Guardian terus shooter. Kenapa dia nggak pakai karir? Emang karir itu nggak cocok teman-teman kalau di kombin. Jadi itu harus full karir. Jadi saya saranin belakang itu wajib shooter. Untuk universal itu Jack Jumper yang dikasih awakening buat PvP, nggak akan kalah semua shooter bang kayak WB RM itu kerusakannya. Kenapa abang rasain dulu Jack Jumper full awakening plus bintang tinggi itu ganteng banget, enak banget pakai Guardian lagi di unit ya, jadi nggak akan capek-capek buat ganti-ganti Smooth. Nah ya jadi oke. Terima kasih Bang Mose ngejelasin, gue udah nangkap kesimpulannya. Jadi untuk penjelasan dari Bang Mose itu, jadi dia gini, dia punya SA nya itu bintang tinggi, terus dia punya GT juga, dan Jack Jumper. Nah untuk tipe player itu dia main Guardian teman-teman, jadi kayak gini, Guardian shooter, atau si Sutera 2 gini. Nah kata si Bang Mose juga tadi, asalkan depannya kuat ya, SA nya itu udah kuat, bintang tinggi, kan SA itu emang semutnya adalah tipe yang di make, dan dia juga bisa ngasilin stun ya teman-teman. Nah kata si Bang Mose itu juga kalau pengen main yang tipe Guardian itu bisa universal teman-teman. Nah kelebihannya dan kekurangan setiap formasi itu ada teman-teman, jadi gue jelasin sedikit aja. Sebenarnya pakai formasi seperti itu bisa teman-teman kalau kalian pengen main universal, main shooter, main carrier, main Guardian. Tapi pasti di setiap formasi itu ada aja kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Ya kalau kalian lawannya ada tipe-tipe yang tipe damage burst seperti Westbreaker dan NTA, nah itu bakal tembus. Gue yakin bakal tembus si SL nya, karena gue udah ngerasain. Gue itu kan kalian tahu sendiri lah ya, untuk akun gue yang board itu SL nya itu bintang 8.
Nah itu agak susah itu ngelawan yang namanya NTA dan WB. Dan itu gue udah ngerasain banget. Untuk atribut itu gue setara ya. Jadi gue nggak, kalau yang di bawah gue pasti gue menang. Tapi kalau di kesetaraan atribut gue itu bisa kalah teman-teman kalau ngelawan DB dan NTA. Kenapa gitu? Kenapa itu bang? Karena si NTA itu dia bakal nembusin defense. Nah juga tadi sebelumnya ada yang komen NTA sama DB NTA WB dengan DB waiver dan WB itu lebih bagus yang ada waivernya. Ya memang, tapi kan tapi ya memang kalau ada waiver itu lebih baik teman-teman. Tapi nggak semua player itu sehoki yang udah dapet waiver dan DB satu paket, apalagi satu paket sama WB. Nggak semuanya player itu sehoki yang seperti yang komen di kolom komentar ya. Jadi gue cuma ngasih pengalaman gue aja, karena di sini kan gue nggak punya waiver, jadi gue cuma pakai DB, NTA dan WB. Nah kita lanjut lagi ke masalah yang tadi, masalah yang ada SA, GT dan JJ. Nah katanya nggak perlu bintang tinggi di middle-nya, jadi nggak perlu bintang tinggi di bagian middle, yang bagian tengah, asalkan di make-nya itu si jumper itu full awakening dan bintang tinggi, itu bakal jos kata si Bang Mose. Nah iya memang sebenarnya itu bisa aja teman-teman kalau kalian pakai formasi seperti ini universal ya. Ini digunain untuk guardian karir atau shooter. Tapi kembali lagi, karena kan di sini tuh udah banyak banget semut-semut tipe-tipe yang sakit banget. Terus ada juga semut tipe yang ngilangin stun, silent, dan juga ada yang ningkatin resistensi seperti GTA. Nah itu kalau ketemu lawan-lawan yang seperti itu, untuk formasi ini agak kurang teman-teman. Mungkin bisa menang, cuma kalau atributnya itu setara seperti yang gue bilangin tadi, kalau dalam atribut kesetaraan itu bakalan susah teman-teman. Apalagi combat speed kalian kalah, itu udah bakalan tembus untuk formasi seperti ini. Nah gue juga bakal jelasin kenapa sih gue bilang DB, NTA dan WB itu lebih bagus dari Weaver. Itu ada ini teman-teman, ada yang namanya gue history gue itu ngelawan mereka itu susah banget. Cuma kalau gue ngelawan yang ada Weavernya pakai akun karir gue ya pribadi ini, itu gue nggak pernah sampai kalah itu telak banget, nggak pernah sampai kalah telak. Misalnya gue di round 6 mati semua smooth gue, itu nggak pernah. Tapi kalau gue lawan yang ada MTA nya dan untuk atribut setara itu, gue itu bakalan susah teman-teman. Nah ini gue mungkin bakal gue cari reportnya dan aku bakal buka akun yang board ya. Oke teman-teman, gue udah di akun Zelle atau akun board ya, akun karir gue nya. Di sini gue tuh bakal nyerang tambang, coba gue bakal ganti dulu ke tipe rider. Nah di sini gue masih level tambang 7, gue recall dulu. Biasanya di level 8 itu banyak yang setara sama gue teman-teman, atau lebih tinggi ya. WKR 3 juta. Nah di sini gue tuh pakai formasi seperti ini. Banyak juga yang bilang formasi seperti ini tuh nggak kuat teman-teman, karena kalau ketemu yang ada WB dan NTA-nya atau ada Weaver itu susah teman-teman melawannya. Ya gembel, malah mati duluan dia. Oke, ini gue bakal serang coba ya. Nah di sini tuh pakainya karir juga lagi. Oke ini teman-teman, untuk reportnya ini gue ketemunya spender, jadi gue nggak bisa ngebahas dia pakai Weaver, gue jelas kalah ya. Nah di sini ada lawannya itu pakai apa nih? Pakai GT, Weaver dan RM. Nah itu bisa menang gue ya.
Dan untuk si survive itu kalau gue lawan Weaver dengan formasi gue yang sekarang itu gue bakal bisa menangin. Cuma kalau ada si apa namanya NTA WB itu agak susah teman-teman. Nah kayak gini nih, gue 7 round aja udah mati. Padahal darah gue udah tinggi juga tuh, 480% lah ya untuk si SA-nya. Jadi kalau setiap formasi itu ada kekurangan, ada kelebihannya teman. Nah kayak gini misalnya si jangkrik nih dipakai NTA WB. Nah ini kelemahan formasi yang gue pakai ini seperti itu teman-teman. Tapi kalau gue ngelawan yang ada Weaver-nya, kan Weaver itu kan nambahin darah ya. Jadi kalau semakin tinggi darah si Weaver itu kan dia bakalan survive di akhir battle itu makin tinggi juga. Nah kebetulan gue emang tipe formasi yang banyakin survive di akhir battle. Tapi kalau ketemu yang ada NTA ya, itu bakalan susah karena NTA itu bakal nyerang di front line teman-teman. Skill NTA itu dia targetnya front line, apalagi nah di sini nih. After normal attack 70% chance deal damage sebesar 250% to enemy front line dan increase skill damage taken yang dia dapatkan 30%. Nah udah dia nyerangnya front line kan, NTA itu nyerang front line, SA gue dia serang lagi sama si WB. Nah udah gitu nambah skill damage WB itu bakal nambah teman-teman gitu. Makanya kalau gue ketemu yang ada NTA WB itu gue pasti kalah. Banyak banget walaupun serangganya cek-cek, walaupun combat speednya itu kecil daripada gue, itu gue bisa kalah juga teman-teman. Karena NTA itu bakal nembus defense, nembus darah juga, jadi itu nggak terlalu bisa diharapin kalau pakai formasi yang ada SA-nya. Apalagi kalau udah kalah combat speed, kalah darah, kalah atribut juga udah bakalan cepat banget kalah. Nah gitu teman-teman ya. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue jelasin dari video kali ini karena udah hampir 25 menit. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.